Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yudit Adi Saputra. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar etika. Nah, di sini kita akan mempelajari 4 hal, yaitu etika, moral, nilai, dan norma. Apa sih etika, moral, nilai, dan norma? Mengapa harus etika, moral, nilai, dan norma? Dan bagaimana penerapan etika, moral, nilai, dan norma? Nilai, norma, etika, dan moral adalah 4 hal yang saling berkaitan, karena semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian nilai. Nilai ialah sesuatu yang memberi makna hidup, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Ini menurut Steinman pada tahun 1999. Kedua, suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap jelek. Ini menurut Rogics pada tahun 1998. Pengertian norma. Norma adalah pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Norma adalah ukuran, pedoman, aturan, atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Nah, di norma ini terdapat 4 macam. Yang pertama ada norma kesopanan, kedua norma kesusilaan, ketiga norma agama, dan yang terakhir ada norma hukum. Yang pertama yaitu norma kesopanan adalah aturan-aturan yang muncul dalam kehidupan sosial sekelompok orang atau dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sanksi dari norma kesopanan itu yaitu berupa cemoohan, celaan, tawa, pengasingan dari kehidupan sosial, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Nah, sanksi dari norma kesusilaan ini adalah yaitu dari diri sendiri atau timbul dari diri sendiri, yaitu misalnya rasa bersalah. Selanjutnya ada norma agama. Norma agama adalah peraturan atau aturan yang sumbernya adalah firman atau perintah Allah melalui nabi atau rasul. Nah, sanksi dari norma agama ini berupa murka Allah atau siksaan neraka. Yang keempat terdapat norma hukum. Norma hukum ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan keabsahannya dipelihara oleh instrumen-instrumen negara. Nah, untuk norma hukum ini, sanksi yang harus dijalani yaitu hukuman penjara. Norma hukum ini punya karakteristik tersendiri, yakni berupa sanksi yang tegas dan imperatif jika dibanding dengan norma-norma yang lain. Selanjutnya yaitu moral. Moral secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya dari moral yaitu mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Selanjutnya, pengertian moral. Moral ini adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. Moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Moral adalah kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Ini menurut Helden pada tahun 1997 dan Richard pada tahun 1971. Moral adalah pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ini menurut Atkinson
pada tahun 1969. Yang terakhir, moral adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatannya yang baik. Ini menurut Lamijan pada tahun 1995. Nah, moral ini terdapat pembagian. Pembagian moral dibagi menjadi dua. Yang pertama ada moral umum, yang kedua ada moral khusus. Moral khusus ini sama dengan etika profesi. Contohnya yang pertama etika profesi perawat, etika profesi dokter, etika profesi wartawan, etika profesi advokat, dan yang terakhir ada etika profesi guru atau dosen. Pengertian etika. Istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki banyak penafsiran, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Menurut Burton pada tahun 1993, etika adalah nilai, norma, dan ajaran yang dijadikan pegangan orang atau sekelompok orang. Etika adalah kumpulan asas-asas atau nilai-nilai dan kode etik dalam aktivitas atau profesi tertentu. Yang terakhir, etika adalah cabang ilmu tentang perbedaan tingkah laku yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah pengertian etika menurut Algernon D. Black pada tahun 1993. Menurut Algernon D. Black, etika adalah cara manusia memperlakukan sesama dan menjalani kehidupan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Terdapat banyak contoh untuk etika, yaitu pertama mengucapkan salam saat bertamu, cium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari, membuang sampah pada tempatnya, meminta maaf saat melakukan kesalahan, makan menggunakan tangan kanan, membungkukkan badan ketika sedang lewat, atau berjalan kaki di depan orang lain, terutama jika berjalan melewati orang yang lebih tua. Terdapat hubungan dalam nilai, norma, moral, etika, sikap, dan tingkah laku. Nah, dari keempat hal, nilai, norma, moral, dan etika ini terdapat hubungan yang nantinya menjurus terhadap sikap dan perilaku manusia. Terdapat banyak manfaat jika kita mempelajari nilai, norma, etika, dan moral. Manfaat itu antara lain yaitu kita dapat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kita lebih toleran, etis atau santun, dan adil dalam bersikap dan bertindak. Kita lebih dapat menghargai kemampuan dan karya orang lain. Kita lebih bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang diampunya. Yang terakhir, manfaatnya yaitu kita dapat meningkatkan profesionalitas. Terdapat beberapa macam-macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, dalam etika deskriptif ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau kita ambil ke depannya. Selanjutnya ada etika normatif, yaitu etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif ini juga memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. Etika ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada etika umum
dan ada etika khusus. Etika umum ini membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan untuk etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini juga dibagi menjadi etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Untuk itu dapat digambarkan skema tentang etika sebagai berikut. Nah, secara dasar etika ini dibagi menjadi dua, ada etika umum dan etika khusus. Selanjutnya di dalam etika khusus ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada etika individual dan etika sosial. Nah, di dalam etika sosial ini dibagi menjadi banyak macam lagi. Ada etika sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika masyarakat, dan ada etika ideologi. Nah, dari etika tadi ini terdapat lagi menjadi biomedis, hukum, pengetahuan, dan lain-lain. Etika secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum itu mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Nah, yang kedua ini ada etika khusus, yaitu merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan dari etika khusus ini dapat berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun, dalam penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama. Etika khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan dalam etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Nah, etika sosial ini meliputi banyak bidang antara lain sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, etika ideologi. Dari sistematika di atas, kita dapat melihat bahwa etika profesi ini merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar etika. Jika terdapat banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.